pertama dulu kan. Ya honestly saya juga sama, berasal dari background non syar'i ya. Jadi insinyur elektro sebetulnya, tapi ya setelah tarbiyah 30 tahun lebih dipercaya juga itu oleh umat gitu. Kadang-kadang suruh ngisi tafsir macam-macam itu dikirain Ustaz dari Madinah ya. Saya malu itu jawabnya. Dari Madinah, dari Hong Kong gitu. Pas saya ceritain dari Belanda, dia bingung tuh, dari Belanda gimana ceritanya gitu. Tapi ya mungkin itu berkah tarbiyah ya. Nah, jadi kalau kita dulu orang apa istilahnya itu Ustadz kiri Ustadz kanan ya. Kalau Ustadz kanan itu yang asli itu, yang LC beneran tuh. LC lulusan Ciputat, ya. Kalau lulusan Cairo itu LC itu. Tapi lagi Ustadz kiri yang nulisnya pakai Latin. Nah, zaman dulu ketika awal tarbiyah itu, nah Ustadz kiri itu kalau nulis tuh ayat itu nomor, ayatnya nggak hafal. Jadi kalau tarbiyah tuh cuma pokoknya sebutin surat 5 nomor 13 gitu. Buka. Jadi ngaji nomor gitu. Nah ini kan era dulu banyak kekurangan ya. Era kita masih murni Rasul Bayan. Belum ada kajian Quran. Tahfidz juga kadang sekenanya. Walaupun di tahun itu kita sudah didorong loh ya. Saya malah mungkin nggak tahu tuh kalau dari teman-teman kita di Belanda dulu. Tuh likoan kita itu sempat kita balapan dengan binaan. Pokoknya 5 tahun itu 3 juz. Dan alhamdulillah tuh banyak yang pulang itu, ada yang banyak yang selesai. Itu zaman dulu, awalnya nggak sengaja kan kita dapat konsep itu, konsep tahfidz, tapi modelnya tuh agak bingung. Sesuai dengan itu 10 surat, terus gitu, tapi mundur ke belakang. Nanti Al-Insan, Al-Qiyamah, terus apa tuh Al-Mursalat, An-Naba, 10, kalau hafal mundur lagi ke belakang, lompat. Modelnya begitu. Ya itu lumayan, jadi bisa menambah bobot ya. Jadi bil hujjah bil qalbi ya. Jadi perkataan yang berasal dari hati. Karena hanya perkataan dari hati lah yang akan nyampe ke dalam hati. Orang tuh bisa diamati loh ya. Apakah perkataannya itu menyentuh kalbu atau enggak? Apakah perkataan itu cuma mulut saja yang bunyi, hafalan gitu, atau dia benar-benar berasal dari satu bari? Itu akan berbeda. Maka sentuhan bil qalbi itu memang, dan itu nggak bisa dibuat-buat ya. Itu nggak bisa dibuat-buat. Selama hati kita memang belum benar-benar meyakini, memahami, maka selama itu memang lisan bil qalbi itu menyampaikan perkataan dengan hati itu mungkin agak sulit ya. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, pengalaman kita dalam dakwah itu insya Allah akan bisa kita raih ya. Nah yang ketiga itu sina'atul kalam. Nah ini yang seni bicara ya. Karena kita tahu kan kalau kita misalnya acara begini nih, kalau dibawain dengan model datar kayak penyampaian informasi, orang ngantuk, mau begini aja ngantuk ya. Ya ngantuk tapi nggak apa-apa, boleh sambil tidur ya. Kan tadi nggak yang denger. Cuman nggak gini, saya agak khawatir itu kayak terjadi di pondok pesantren di Jawa atau di mana itu ada. Jadi ustadznya itu waktu itu ngomong begini, pak kiainya ya. Tahu di subuh kayak begini habis subuh. Jadi santri katanya sebetulnya nggak semua mencuri itu haram. Oh kan, nah santri itu sebagai ngantuk, lihat gitu kan. Iya, ada yang sunnah mencuri salam namanya kan. Saya salam sama coach Ade ini, sebelah ikut jawab kan, itu nyuri salam namanya. Nah karena ngantuk, dengernya nyuri ayam. Kan MM-nya kan mirip ya. Itu santri kan lagi ngantuk, hah nyuri ayam gitu. Yang saya praktek itu santri ketangkap di kampung, kamu kok santri nyolong ayam. Pak Kiai bilang ini sunnah di nyolong ayam. Begitu diklarifikasi dia salah dengar tadi itu. Jadi maksudnya Pak Kiai tadi nyuri salam, dia dengarnya nyuri ayam karena ngantuk. Gak ya, mudah-mudahan gak. Nah ya sinatul kalam itu sebetulnya ada ilmunya ya. Kalau di sebenarnya kajian-kajian para ulama tuh udah banyak banget, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, wah luar biasa tuh. Kalau di Indonesia itu kalau kita melihat ini cara Ustaz Abdul Somad, itu beliau paham banget ya. Yang kemarin hadir di demo itu kan, lihat tuh cara beliau menyampaikan. Itu apa retorikanya bagus gitu, bagus. Kata-kata yang sama beliau ucapkan itu beda dampak itu. Itu orang yang menguasai sina'atul kalam, seni dalam berbicara.
Lah kita memang harusnya sampai ke sana ya. Ustadz-ustadz kita banyak yang ilmunya hebat-hebat ya, luar biasa. Lebih daripada Ustadz Somad. Tapi kan tadi kan publik butuh cara penyampaian yang tadi retorikanya bagus, itunya bagus, gaya bicaranya bagus. Kalau zaman dulu ada tuh tahun 86 Singapodium kita pernah tuh yang ditangkap. Antum kalau generasi kolonial masih ingat itu yang di Jakarta, Tony Ardi yang terkenal maju kenam belum kena, itu saya gara-gara dia tuh dipanggil Kodim. Iya, saya waktu itu masih SMA kan demen, wah menarik banget di buku gitu kan, kritik Soeharto, maju kena belum kena, maju ke bentok Fir'aun, mundur ke bentok Quran gitu kan. Akhirnya dia ditangkap tuh. Saya lihat ada buku nasihatnya kepada suatu, saya beli itu. Gara-gara buku itu nyampe ke lurah di kampung, saya dipanggil Kodim di Karawang. Bolak-balik tuh dari Jogja udah sekolah panggil nyaris. Nah itu orang itu hebat tuh dulu ya. Jadi kalau dia bicara itu, wah itu orang fokus. Nah itu sinaatul kalam. Tapi ya itu nggak semua orang dikasih bakat begitu ya. Karena sebagian ada unsur bakat. Karena berapa orang itu memang kalau kita nggak punya bakat, mau dilatih kayak apa juga kayak. Pendidikan 10 tahun itu boleh jadi kalah dengan bakat yang ini ya. Makanya pemberian Allah itu yang luar biasa ya. Nah yang ketiga itu sidqul amal. Nah sidqul amal ini ada 3 ciri juga. Jadi ciri yang pertama itu adanya jiddiyah, kesungguhan ya. Ada nggak kira-kira ini dalam amal dakwah kita ada jiddiyah, kesungguhan? Kalau enggak, jangan-jangan sidiknya ini palsu gitu kan? Naudzubillah min dzalik. Padahal kita berharap setelah bertahun-tahun ini kita kan, oh ya dalam Islam itu bukan kadang-kadang bukan akumulasi amal ya. Kita boleh jadi aneh udah 25 tahun nih bergerak dakwah, pahalanya udah banyak, sekarang saatnya libur. Bisa begitu? Enggak. Iya, kadang-kadang ada amalan terakhir yang bisa menghapus seluruh amal yang terdahulu. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Itu Allah memperingatkan Rasulullah ya. Lain asyrakta, tak di situ kan tunggal. Kalau engkau musyrik ya Muhammad, aku hapus seluruh amalmu. Tidak ada perbuatan yang kita lakukan di ujung yang bisa menghapuskan seluruh amal kita di depan. Oleh karena itu istiqomah ini sidik ya. Tadi sodaku terus menerus sampai akhir hayat. Ini bukan persoalan mudah. Dan ya ini pertarungan kita seumur hidup ya. Jadi kalau kita melihat Rasulullah juga kan, Aisyah itu kan sempat bingung ya, sampai usia 60 ibadah qiyamul lailnya itu nggak pernah kendor. Yang dimaksud itu kalau kita baca surat Al-Muzammil, Nabi itu berapa lama qiyamul lailnya? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Tuhanmu sudah mengatakan engkau ya Muhammad berdiri 20 malam, 2/3 malam. Dari Isya sampai subuh aja 9 jam. Dari maghrib sampai subuh 10. Kalau 2/3-nya berapa? 6 kan? Atau 7 nyaris. Kebayang nggak? Beliau jam 10 malam bangun, habis itu sampai tembus sampai subuh. Makanya ada sunnah itu sebelum sholat subuh itu beliau berbaring dulu. Ada yang anggapnya sunnah habis tahajud itu, tiduran gitu. Sebetulnya boleh jadi, tapi karena habis tahajud lama sekali gitu. Dan itu sejak zaman Khadijah masih hidup. Khadijah kan pernah memberikan nasihat, suamiku malam masih panjang, istirahatlah. Tapi Rasulullah mengatakan ketika beliau dikatakan kum al-lail, berdiri kamu, habis itu gak duduk lagi. Itu kata Syekh Kutub, beliau tidak pernah duduk lagi, maksudnya leha-leha. Bahkan istrinya bilang, engkau sampai di siang hari kemana-mana dakwah, malam masih begini gitu, nanti sakit. Apa jawab Rasulullah? Wahai Khadijah, masa istirahat telah berlalu. Jadi Muzammil tadi ya, berselimut, Mudaththir, berselimut udah lewat gitu. Dan itu sampai di zaman Aisyah, udah 60 tuh ya. Aisyah itu kenapa? Awalnya tuh beliau melihat kaki Nabi itu bengkak, berair. Karena lamanya berdiri 6 jam, 7 jam ya. Kita nggak ngebayang itu. Karena ada mabit kita yang 3 jam aja. Pernah nggak? Ngomong 1,5 jam aja banyak yang duduk ya. Atau kalau di Kademangan sih itu biasanya batuk tuh. Itu iya, kalau jamaahnya sudah banyak yang batuk, gitu. Itu imam tuh harus sadar.
Tadi kan nggak ada ya, walaupun sholat subuh lama ya. Nggak ada, antum orang Kademangan tuh tadi tuh batuknya udah 10 orang tuh. Dan yang repot itu begitu waladhdallin rakaat kedua, amin. Serius, ngambek dia. Nah imam yang di depan kan gitu, apaan gitu. Oh kode gitu maksudnya. Karena biasanya kan pakai temat ya. Baik, ada jiddiyah tadi, unsur jiddiyah kesungguhan ya. Kemudian yang kedua istimrar, dan yang ketiga itu pengorbanan. Jadi kalau nggak ada 3 bukti ini, maka sidqul amal kita tuh entah ada di mana ya. Nah yang terakhir itu adalah sidqul mal. Jadi benar kita dalam memberikan pengorbanan harta ya. Karena bagaimanapun itulah bukti nyata yang bisa kita berikan. Kemarin tadi malam Pak Ketua bilang masih 60% ya ketaatannya. Ketaatan kepatuhan atau realisasi. Kalau ketaatan, itu kepatuhan bagus Pak Ketua tuh 60. Karena dulu kita ingat ya pertama kali sebelum kita jauh lah 19%, ngenes banget. Saya kaget tuh karena waktu pertama Prof N bilang waktu di Deparnas rata-rata nasional katanya infak itu berapa 40%. Kita itu kan nasional, Banten kan bagus. Banten ya di atas itu lah 60 gitu. Begitu kita baca data bendahara 19% kepatuhan. Realisasi itu di bawah 40. Realisasi itu kalau kepatuhan itu orang bayar pada waktunya. Berapa? Sebelum tanggal 5 ya, ke tanggal 10 ya. Nah, kalau lewat itu dia bayar tapi dianggap realisasi gitu kan. Itu masih di bawah 50. Wah, kita mikir kalau kayak begini ini berat sekali gitu kan. Padahal kita kan orang-orang yang sudah berjanji kepada Allah, dan janji Allah itu akan a'dullahi mas'ula. Janji terhadap Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya kita nggak usah takut dengan itu ya, karena sebagai mukmin biasa pun muslim ya, itu sudah berjanji banyak ke depan Allah. Kan dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Nggak ada sekutu dalam sholat, dalam amal, dalam kehidupan, semuanya untuk Allah. Itu realisasinya bagaimana? Itu saya kalau baca ayat itu kayak serem ya. Apalagi kalau doa kita yang kita baca itu ya, walaupun versinya macam-macam ya. Itu yang diamalkan dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Kalau Aisyah kayak orang Muhammadiyah mungkin Allahumma ba'id baini itu ya. Kalau Hambali subhanakallahumma bihamdik wa tabarakas wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Lebih pendek tuh ya. Itu dari Umar bin Khattab. Nah, tapi saya lebih menyukai itu riwayat yang dari Ali bin Abi Thalib. Karena ada makna itu, sekaligus menakutkan, sekaligus itu adalah deklarasi kita kan di hadapan Allah. Sholat, hidup, mati, ibadah, semuanya untuk Allah. Nah, padahal dulu para sahabat memahami riya saja itu sudah pelanggaran. Sa'ad bin Aus mengatakan di zaman Nabi kita menganggap riya itu syirik gitu. Seserius itu ya. Dan hadis yang dari Mu'adz bin Jabal kan inna yasiru riya'u syirkun. Semudah itu, yasir kan mudah. Segampang itu, riya itu syirik. Nah itu kan berarti pelanggaran kan. Nah seringkali pelanggaran ini kadang nggak disadari ya. Kalau ini terakumulasi lama, ini dampaknya serius ya. Jadi kalau di Al-Quran itu Allah menyindir ada orang-orang yang wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Lain atana min fadlin lanasaddaqanna wa lakunanna minas shalihin. Kalau saya makmur, saya dapat rezeki, saya akan sedekah dan saya akan jadi orang soleh. Tapi apa yang terjadi? Falamma atahum min fadlihi bakhilu. Tapi ketika karunia itu datang dia bakhil, wa tawallau wa hum muridun. Kemudian berpaling. Apa dampaknya? Fa'aqabahum nifaqan. Maka pada orang seperti itu akan ditanam kemunafikan. Nah, munafik ini kan dahsyat. Kalau Allah sendiri menanam, itu nggak bakal bisa lepas. Karena dikatakan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu, sampai dia menemui Allah. Sifat itu nggak dicabut. Padahal sifat orang munafik itu kan di Quran itu banyak ya. Di samping yang terkenal dari hadis itu, di Quran surat An-Nisa itu ada itu yang lebih, kadang-kadang lebih kita banyak ngalamin ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
orang munafik hendak menipu Allah. Padahal mereka nggak menipu siapa-siapa kecuali dirinya. Kalau sholat dia males, yuraun, dia pengen dilihat orang, pengen dipuji. Nah ini kan dahsyat ya. Habis itu wala yadkuruna illa qalila. Sholatnya itu nggak banyak menyebut nama Allah, nggak ingat Allah tapi ingat yang lain. Nah ini kalau kita mengalami penyakit seperti itu, nah itu tanda-tanda ya kalau dari. Dan kasus kayak Yahudi itu yang paling terkenal ya, surat 5 ayat 13 itu ada pada dasar kita ya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Disebabkan oleh pelanggaran janji-janjinya terhadap Allah, kami laknat. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hatinya mengeras. Nah, kalau hatinya sudah mengeras itu udah nggak bisa dinasihatin. Taujiah apapun yang kita berikan mental semua. Itu ada kadang tuh tiba-tiba kita libur dari upah, didatengin sama temen satu upahnya itu. Datang-datang tuh langsung disindir. Antum mau ilaj aneh nih katanya. Udah tahu rupanya ilaj. Gak enak banget kan datang-datang ditembak duluan. Ada yang begitu. Jadi nah ini yang orang-orang yang dijauhkan. Dan yang lebih mengerikan itu mungkin surat 9 itu banyak bicara kemunafikan ya. Dan sebagian itu menurut saya itu nggak jauh-jauh ya. Maksudnya kita kalau bicara munafik itu orang beriman itu orang yang tidak pernah merasa aman dari sifat munafik. Salah satunya dulu Umar bin Khattab kan. Umar itu ya kan yang tahu rahasia munafik cuma Rasulullah sama Uzair bin Yaman kan. Jadi nama yang ada dan tidak ada itu nggak boleh dibocorin. Nah Umar itu gelisah terus. Pas saya munafik ya gitu. Dia datang, hei Uzaifah, aneh ada nggak di nama daftar NT katanya. Kira-kira gitu. Kata Uzaifah, hei, habis dia menang ya, 2 menit lagi. Antum bercanda katanya. Dan Nabi kan pernah mengatakan antara fitnah dengan umat Islam itu antum pintunya, gak mungkin akan muncul fitnah selama kau masih hidup. Itu ada hadis Nabi begitu, antum bercanda gitu. Umar kan lega, alhamdulillah, berarti namanya nggak ada situ kan. Tapi Huzaifah tuh kelepasan, berarti kan tinggal bocorin itu satu nama, minimal Umar nggak ada di situ kan. Astagfirullahaladzim, antum nggak usah nanya-nanya, awas. Cukup dia bilang. Makanya habis itu kan Umar kalau dia ada orang meninggal, cuman lihat-lihat Huzaifah datang nggak ada di rumah, ada. Kenapa nggak mau datang gitu? Ini baunya munafik. Nah ini ya, jadi orang mukmin itu melihat sifat kemunafikan itu seperti gunung yang mau menimpa. Dan ini perjuangan struggle kita seumur hidup ya. Kita sangat khawatir gitu. Yang kadang-kadang orang salah paham itu begini. Kita sebetulnya banyak melakukan keburukan, pelanggaran. Tapi hidup kita aman, tentram, lancar, rezeki melimpah, nggak ada masalah. Ketika itu terjadi, kita menduga Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbuat baik kepada kita. Kan gitu kan, fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman wa amma idza faddalahu rabbu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ada orang mengukur keriduan Allah dengan kayak begitu dan enggak, bukan itu. Bahkan kalau Sayyidina Tauhid itu mengukur kalau kamu ingin tahu amalmu diterima apa enggak di sisi Allah, maka lihatlah buah dari amalmu itu. Apa yang dimaksud buah amal oleh Ibnu Tauhid itu adalah ketika kita semakin beribadah, semakin bisa merasakan kenikmatan, semakin senang, dakwah semakin fokus, semakin senang, walaupun lelah. Nah itu tanda. Tapi kalau kita semakin lama semakin capek, semakin terganggu, semakin berat, lah itu naudzubillah dzalik ya. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang di surat At-Taubah itu dikatakan ada orang yang dilemahkan semangatnya oleh Allah untuk tidak ikut serta dalam aktivitas agar tidak mengganggu soliditas jamaah. Saya rasa mungkin itu saja ya, mudah-mudahan ini juga bagi peringatan saya ya, kita udah tua-tua ini. Minkum man qada nahbah wa minhum man yang tadi ada yang sudah lewat, saudara-saudara kita ya. Kalau di Tangsel itu sebagian senior kita itu ada Ustaz Dika Fitriadi ya, Allah yarham, Ustaz Pak Anugrah, siapa lagi ya, Pak Arif Wahyudi, udah banyak ya. Kabupaten Tangerang banyak ya, Serang juga. Ya mudah-mudahan kita yang masih hidup masih bisa terus bertahan. Wama yang tadi wama badalu tabila. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2. Baik, semangat pagi. Pagi. Baik, Bapak semuanya, para coach yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, motivasi pagi kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan fun trail walk ya, 5 km. Jadi Bapak bersiap-siap. Semuanya nanti menggunakan kaos yang kemarin sudah dibagikan. Terus menggunakan sepatu, dan nanti berkumpul di lapangan utama sesuai dengan kelompok games yang kemarin. Jadi ada 10 kelompok sesuai dengan games kemarin. Ya, sekali lagi kita bersiap-siap menggunakan